membahas TWK aspek nasionalisme. Akan ada 5 soal. Teman-teman jangan lupa untuk mencatat jawabannya, karena nanti kita akan bahas satu persatu soalnya seperti apa. Mari kita simak berikut ini. Oke, kita ke soal pertama. Untuk menjawab soal seperti ini, selalu highlight dulu pertanyaan. Peran nasionalisme yang paling tepat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Lalu kita ke narasi untuk men-scanning mana yang menjadi kata kunci. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam atau SDA, Indonesia menghadapi masalah lingkungan. Oke, masalah lingkungannya apa? Yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan. Kalau di otak ada dan eksploitasi berlebihan itu kan berarti ada penggunaan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan porsinya, sehingga merusak lingkungan dan menjadi masalah di lingkungan hidup. Nah, sekarang yang ditanya adalah peran nasionalisme, cinta tanah air kita, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oke, opsinya di sini spoiler aja semua positif, berarti ini soalnya hot. Nah, bagaimana cara memecahkan soal yang seperti ini? Kita lihat dulu di sini apakah narasinya itu dia umum atau khusus atau spesifik. Karena di sini adalah lingkungan hidup secara umum, maksudnya bukan lingkungan eh, kehutanan, lingkungan biota laut ataupun lingkungan-lingkungan perkotaan, tetapi ini lingkungan secara umum. Berarti kita sebisa mungkin untuk mengeliminasi terlebih dahulu mana opsi yang dia itu memang spesifik gitu, karena kan itu tidak sesuai konteks, kecuali memang secara spesifik kita cari opsi yang spesifik. Di sini kita scanning aja mana yang dia itu spesifik. Oke, ini masih lingkungan, berarti ini masih apa umum, ini juga lingkungan, ini juga lingkungan, ini juga lingkungan. Nah, sedangkan di sini sudah khusus ya, gerakan menanam pohon di berbagai daerah, berarti kan ini dia spesifik gitu ya ke apa namanya seperti hutan gundul gitu kan ya. Jadi kalau kadang akan eliminasi. Nah, sekarang tersisa 4, pasti akan ada opsi yang dia itu mirip-mirip, kita eliminasi juga. Atau kita pertimbangkan untuk menjadi jawaban. Mengikuti kampanye-kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini sama ya, outputnya itu ke kesadaran. Apakah kesadaran ini bisa menjadi peran nasionalisme tepat dalam menjaga kelestarian lingkungan? Oke. Terus sekarang tersisa opsi C dan D. Mengurangi penggunaan produk-produk merusak lingkungan, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan ramah lingkungan. Oke, kita bandingkan mana dia itu yang pertama. Solusinya itu efektif. Mengurangi penggunaan produk yang merusak lingkungan, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan ramah lingkungan. Dua-duanya efektif. Lalu mana yang dia itu masif? Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan ramah lingkungan atau mengurangi. Menurut Kak Dadan, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan ramah lingkungan itu dia masif, tetapi hanya bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok penekan, mahasiswa, LSM dan lain-lain. Sedangkan mengurangi penggunaan produk yang merusak lingkungan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, di sini aja udah kelihatan mana nasionalisme atau peran kita sebagai warga negara yang tepat. Nah, kalau Kak Dadan akan memilih opsi C, karena dia bisa dilakukan oleh semua orang, sedangkan mendorong pemerintah itu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Oke, jadi kita jawabannya adalah C. Di sini seperti biasa pertanyaannya kita harus highlight dulu, masih sama ya, peran nasionalisme yang tepat untuk menjaga semangat juang dan cinta tanah air. Semangat juang dan cinta tanah air itu ya nasionalisme, semangat kebangsaan gitu ya. Nah, di sini kita baca dulu narasinya umum atau spesifik atau khusus. Peristiwa sejarah seperti pertempuran Surabaya dan pada 10 November 45 mengajarkan banyak-banyak nilai nasionalisme yang penting untuk diwariskan kepada generasi penerus. Dalam konteks modern, oke, di sini ada ditanyakan, di highlight dalam konteks modern, bagaimana peran nasionalisme yang tepat. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, ya konteks modern kita cari dulu yang opsinya itu konteks modern. Mengisi bersejarah, mengadakan kegiatan yang memuput semangat nasionalisme di kalangan pelajar, mengikuti upacara bendera secara rutin untuk menghormati jasa para pahlawan, membaca buku tentang perjuangan, menghargai dan menang jasa para pahlawan. Oke, mengunjungi situs-situs bersejarah untuk mengenang perjuangan ini kurang sesuai konteks. Mengadakan kegiatan yang memupuk semangat nasionalisme di kalangan pelajar, ini bisa ya, kegiatan yang memupuk semangat nasionalisme. Oke, semangat
apa namanya nasionalisme di kalangan pelajar ini apakah tepat untuk menjaga semangat juang dan cinta tanah air? Mengikuti upacara bendera secara rutin. Nah, ini kurang sesuai konteks ya. Karena kan di sini dalam konteks modern, berarti kan dalam konteks yang kekinian. Membaca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia juga tuh, dia tidak konteksnya tidak modern gitu kan, itu bisa dilakukan di lintas masa. Menghargai dan mengenang ini pun menghargai dan mengenang jasa para pahlawan melalui media sosial. Oke, di sini ada kata media sosial. Di situ apakah menunjukkan bahwa ini di dalam konteks modern itu menjadi peran nasionalisme yang tepat, menghargai dan mengenang jasa para pahlawan, menghormati jasa para pahlawan, ini kan sama ya. Berarti kan menurut Kadadan ini dieliminasi juga. Sekarang tersisa opsi opsi B. Berarti opsi B jawabannya. Mengadakan kegiatan yang memupuk semangat nasionalisme di kalangan pelajaran. Apa sih hubungannya ini konteks modern? Mengadakan kegiatan yang memupuk semangat nasionalisme di kalangan pelajar, berarti kan di kalangan pelajar ini kan uh, ini bisa menjadi penguat ya gitu kan. Kenapa menjadi opsi yang tepat? Karena di sini kan penting untuk diwariskan kepada generasi penerus. Nah, generasi penerus di sini itu di-highlight juga di kalangan pelajar. Kalangan pelajar itu ya generasi-generasi terpelajar sekarang ya, kalau di apa namanya dielaborasi lagi seperti Gen Z gitu ya, generasi milenial seperti itu. Oke, di sini pertanyaannya masih sama, peran nasionalisme yang paling tepat. Nah, di sininya ditanyakan highlightnya untuk mempertahankan identitas nasional. Oke, kalau soalnya kayak gini, teman-teman harus menguasai dulu konsep identitas nasional kan. Kalau udah menguasai pasti cepet apa namanya menjawabnya. Kita lihat aja di 5 opsi ini mana yang dia itu identitas nasional. Produk-produk lokal, tren global, oke, ini tidak ada identitas nasionalnya. Mempromosikan pariwisata lokal ke mancanegara, ini juga bisa ya, karena kan kebudayaan daerah gitu kan. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, di sini bahasa Indonesia kita highlight itu kan merupakan salah satu identitas nasional. Menyerap budaya asing, ini pun walaupun ada budaya nasional tapi di sini menyerap budaya asing. Oke, kita eliminasi. Di sini tersisa produk-produk lokal yang berdaya saing tinggi. Itu apakah mempertahankan identitas nasional di era globalisasi? Produk lokal memang mungkin termasuk kebudayaan daerah, tetapi kan yang disebut dengan apa identitas nasional itu adalah kebudayaan daerah yang sudah diakui sebagai kebudayaan nasional. Jadi ini tidak relate. Mempromosikan pariwisata ini pun sama ya, kayak yang A. Berarti sudah kejawab, mana jawabannya adalah D. Alhamdulillah ya. Oke, pertanyaannya masih sama. Yang perlu di-highlight adalah dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan di era globalisasi. Ini soal-soalnya masih punya tipe yang sama ya, seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada clue, kita baca narasinya. Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan berebut kemerdekaan. Pada masa itu berbagai golongan dan lapisan. Oke, di sini intinya itu Indonesia panjang berebut apa namanya kemerdekaan dari penjajah, terdiri dari berbagai golongan lapisan masyarakat bersatu melawan penjajahan. Di sini bersatu melawan penjajahan tanpa memandang perbedaan sara ya, suku, agama atau budaya. Sekarang yang A coba. Menghormati perbedaan dengan mengikuti berbagai kegiatan kebudayaan daerah. Ini kebudayaan daerah aja kan. Oke, ini karena kedaerahan, sedangkan masalah gerakan nasional itu kan nasional gitu. Oke, ini kurang sesuai konteks. Mengedepankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama warga ya, ini ya bisa jadi kita keep dulu. Menanamkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan formal dan informal. Ini ada pendidikan gitu ya, menanamkan rasa cinta tanah air. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar individu, ini mengedepankan toleransi. Mengembangkan sikap saling menghargai ini hampir sama ya, kita keep. Mengikuti berbagai organisasi yang mendukung persatuan bangsa. Di sini ada berbagai organisasi yang mendukung persatuan bangsa. Oke, di sini tersisa opsi B, C, D, E. Menghormati perbedaan dengan mengikuti berbagai kegiatan. Di kegiatan kebudayaan daerah ini berbagai organisasi yang mendukung persatuan. Karena di sini ditanya adalah menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Berarti cari yang dia itu bisa memupuk. Karena jawabannya mengedepankan toleransi dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar individu, ini mana yang lebih tepat? Mengedepankan toleransi dalam kehidupan sehari dengan sama warga, mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar individu. Ini hampir sama ya maknanya. Oke, kita keep dulu. Yang C, menanamkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan formal dan informal. Oke, di sini
mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar individu dengan mengedepankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini hampir sama ya. Kita pertahankan dulu, nanti kita telah lebih lanjut. Menanamkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan formal dan informal. Menanamkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan formal dan informal. Apakah itu merupakan peran nasionalisme dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan di era globalisasi? Di era globalisasi berarti ya persaingan ekonomi dan lain-lain. Apakah mengikuti berbagai organisasi yang mendukung persatuan bangsa? Oke, di sini kadang-kadang udah tahu, udah maksud dari si pertanyaan atau soal ini. Oke, kadang-kadang langsung jawab aja, kadang-kadang akan jawab mana, lalu akan menjelaskan alasannya. Menurut kadang-kadang ini yang tepat adalah E. Kenapa lebih tepat di antara D dan B? Karena mengikuti berbagai organisasi yang mendukung persatuan bangsa. Globalisasi itu kan salah satunya ditandai atau dicirikan dengan apa ya istilahnya itu kemajuan atau adanya organisasi-organisasi bilateral, multilateral seperti itu kan, seperti PBB, APEX gitu kan, dan WHO dan lain-lainnya gitu kan seperti itu. Nah di sini itu menjadi apa ya terjawab di opsi E, mengikuti berbagai organisasi yang mendukung persatuan bangsa gitu kan ya. Di sini mengikuti berbagai organisasi yang mendukung persatuan bangsa ini juga menjadi apa penguat gitu kan ya, opsinya relate dan juga relevan dengan kata-kata pada masa itu berbagai golongan dan lapisan masyarakat bersatu melawan penjajahan tanpa memandang perbedaan suku, agama atau budaya. Di sini kan ada mengikuti berbagai organisasi yang mendukung persatuan bangsa ya seperti kayak apa namanya asosiasi, perkumpulan pelajar pemuda se-Indonesia ya seperti itulah di era globalisasi baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, sedangkan mengedepankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan semua warga, mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar individu itu kan lebih ke Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi karena yang di sini ditanyakan adalah peran nasionalisme yang paling tepat dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan, berarti kan kalau menjaga semangat persatuan dan kesatuan itu harus ada wadahnya. Dulu kan zamannya ada organisasi pergerakan. Nah, sekarang di era globalisasi, di era kekinian, konteks saat ini, itu mengikuti berbagai organisasi yang mendukung persatuan bangsa. Organisasi ini kan bisa organisasi di bidang olahraga, organisasi di bidang sains, atau organisasi di bidang apa namanya gerakan masyarakat gitu ya, seperti BEM, apa namanya kumpulan apa Serikandi Indonesia, kumpulan apa namanya itu komunitas cinta lingkungan seperti itu menjadi relate gitu kan dengan zaman dulu ketika pergerakan nasional ada organisasi-organisasi pemersatu nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami. Untuk yang opsi B kita ini ya eliminasi. Kita ke soal nomor terakhir atau nomor 5. Oke, di sini peran nasionalismenya yang diminta bagi generasi muda dalam menghadapi era digital. Kalau era digital kita cari aja opsi yang apa namanya mengandung redaksi atau konteks digitalnya. Oke, apa kita perlu baca dulu pertanyaan atau narasinya? Oke, kita langsung ke opsi aja ya untuk menghemat waktu. Menggunakan media sosial. Oke, menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Oke, mengikuti seminar dan workshop tentang nasionalisme di era digital. Oke, bisa jadi membuat konten kreatif yang mengangkat kebudayaan dan sejarah Indonesia. Oke, positif juga. Mengedukasi teman sebaya tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa. Ini kan nggak harus di era digital ya, kecuali di dalam platform media sosial seperti Telegram itu bisa relate. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membangun bangsa ini juga masih terlalu umum. Tersisa 3 opsi: menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, mengikuti seminar dan workshop tentang nasionalisme di era digital. Ini kan istilahnya seminar dan workshop dari dulu ada ya, tapi nasionalisme di era digital ini lebih ke topiknya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Oke, membuat konten kreatif yang mengangkat kebudayaan dan sejarah Indonesia. A dan C ini sama-sama ada digitalnya ya, media sosial, dan ini membuat konten kreatif. Mana peran nasionalisme yang paling tepat bagi generasi muda dalam menghadapi era digital? Menurut
Dadan, jawaban yang paling tepat adalah A. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan itu menjadi peran nasionalisme.